teruslah berkarya. Meskipun dalam keterbatasan Jaguarian! Get him down! Hari ini akan kami tunjukkan bagaimana cara membuat mahakarya layar lebar tanpa kru film besar. Dan selamat datang di masa depan pembuatan film dengan Hikfil Cinema Studio 2.0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jaguar Indonesia. Jangan ragu untuk belajar chapter Indonesia. Teruslah berkarya meskipun dalam keterbatasan. Kalian tahu Hikfil adalah perusahaan Gen AI dengan pertumbuhan tercepat saat ini. Dan mereka punya satu misi yang luar biasa gila ya. Menjadi platform yang ramah bagi kreator di seluruh dunia. Dan jika versi pertamanya fokus pada kualitas gambar individu, Cinema Studio 2.0 melangkah jauh lebih depan. Jadi antara sekedar klip AI dan pembuatan film S, sesungguhnya kini resmi ditutup. Mari kita langsung masuk ke website Hikfil AI untuk melihat alur kerja profesionalnya. Caranya begini nih. Buka dulu Google, terus kemudian ketik Hikfil AI. Teman-teman harus login. Ya, dengan menggunakan akun Gmail boleh ya. Terus kemudian kalau teman-teman mau akses Cinema Studio 2.0 ada di bagian atas seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman sudah pernah nyoba Cinema Studio yang pertama, maka muncul di sini. Apa yang baru di Cinema Studio 2.0? Kita langsung jelajah bareng-bareng. Kita akan coba di fokusnya di bagian bawah ya, panel bawah. Terus kemudian kita bisa buat gambarnya dulu sebagai referensi, bisa. Nanti akan muncul gambar-gambar atau foto yang sudah kita create sebelumnya di Cinema Studio versi pertama. Biasanya kita buat prompt yang agak rumit ya. Kita sudah menyediakan prompt. Tapi untuk kali ini akan kita coba dari prompt yang simple, yang semuanya orang pasti bisa. Promptnya sangat sederhana, saya tulis seperti ini. Kita langsung bisa buat 4 sekaligus. Aspek rasionya bisa kita pilih. Saya pengen yang sinematik aja. Kita coba 16:9. Terus kemudian resolusinya kita pilih yang 2K saja. Untuk grid generation-nya bisa dilihat grid generation di bagian ini. Teman-teman bisa menambahkan referensi kalau misal mau ada karakter tertentu atau properties tertentu, klik saja di premium large format. Bayangkan teman-teman kalau misalnya mau foto tapi tidak punya kamera yang sekelas bioskop atau Hollywood, maka di sini bisa tinggal pilih saja. Teman-teman tidak perlu bingung karena di sini kameranya banyak ya, dari kameranya gitu kan. Tinggal pilih saja. Terus kemudian lensanya, focal length-nya dari 8 sampai 50, save f berapa, ini menentukan belakang bokehnya seperti apa. Yang paling mudah begitu ya. Teman-teman bisa nge-save setup ini biar konsisten, dan ini bisa dipakai kalau teman-teman mau buat workflow film pendek yang mungkin butuh kamera yang konstan, maka ini bisa di-save. Kalau sudah, maka tinggal di-generate. Langsung ada proses di sini. Saya ingin ada 2 gambar, maka akan muncul 2 seperti ini. Tinggal nunggu sampai proses ini selesai. Setelah nunggu beberapa saat, akan dihadapkan dengan 2 opsi, karena tadi saya mintanya 2 foto seperti ini. Kita lihat seorang superhero asal Indonesia begini ya, tuh kan. Saya pakai kameranya klasik 16mm film, maka di sini yang dihasilkan ya klasik nih. Jadi agak sedikit ada titik-titiknya karena pakainya kamera yang klasik begitu ya. Yang satunya seperti ini. Ternyata superhero Indonesia digambarkan dengan apa? Dengan kostum batik tapi versi Spider-Man. Ya tinggal pilih saja gitu ya, yang pakai yang mana. Yang paling baru dari Cinema Studio 2.0 adalah ini nih ya.
arahkan kursor di bagian ini, ada create 3D skin. Kalau kita klik di sebelahnya muncul ruang kerja baru, nunggu sampai selesai, akan kita demonstrasikan sebenarnya 3D scenes itu apa. Ini dia 3D scenes. Kita klik di bagian ini, seperti ini. Ini keren loh, kerennya seperti ini. Jadi gini, ini jangan dikira kok jadinya ngeblur gitu ya. Anggap saja mau motret objek, tapi secara digital. Misal di move ini, tinggal diklik-klik saja. Kita bisa milih dari focal length 24 sampai 300. Wih. Misal nih, saya pingin bidik bagian mobilnya saja, terus tinggal diklik saja, capture shot. Nunggu deh. Ini aslinya. Terus kemudian saya pingin ngambil di bagian sininya saja, hasilnya seperti ini. Tuh kan, jadi pakai banget dan tidak ada blur sama sekali. Kabar baiknya kalau teman-teman mau pakai ini adalah tidak mengurangi poin sama sekali, jadi aman. Dari satu ini teman-teman bisa capture semuanya, terus kemudian diganti-ganti ya, dari ambil ininya dan sebagainya, pokoknya lengkap. Tidak hanya itu, biar teman-teman lebih excited lagi, di Cinema Studio 2 saat kita klik gambar yang sudah kita generate, di bagian bawah ini banyak sekali opsi. Dari overview, upscale, enhance, relight, infine, dan angle. Misal contoh, di upscale kita bisa memperbesarnya hingga 16 kali. Enhance bisa memperbaiki warna kulitnya, dan relight itu maksudnya apa? Ganti posisi arah cahaya. Saya coba, misal arah cahaya ke kiri gitu ya. Terus kemudian di generate. Bisa diganti warnanya, dan yang paling saya suka ini nih, angle-nya diganti. Jadi teman-teman biar bayangannya gini, kita sudah punya foto, kita ambil angle dari kanan, dari kiri, terus kemudian dari atas, bisa pakai banget. Misal contoh ini flat ya dari depan, saya ambil angle-nya ganti nih dari sebelah kanan gitu ya, terus kemudian nah seperti ini. Teman-teman fokusnya ke sebelah kanan layar ya. Nah seperti ini, di rotation, tilt, zoom-nya berapa derajat gitu ya, di generate. Jika gambar yang dihasilkan sesuai dengan bayangan kita, maka kita bisa mengolahnya lebih lanjut. Dari imajinasi, tulisan, terus kemudian buat gambar, ngambil sudut pandang yang berbeda, dan semuanya dalam satu platform. Kita tidak pindah-pindah. Seperti ini, kita ambil relight dari sebelah kanan, seperti ini, kan? Di sebelah kanannya agak gelap, terus kemudian sebelah kirinya terang. Ini di relight tadi ya. Kalau saya ambil angle atau sudut pandang dari sebelah kanan, ketemunya seperti ini. Bisa dilihat, bisa dipastikan karakternya konsisten, tidak berubah. Yang tadinya dari depan ganteng, warna kulitnya, terus kemudian gaharnya, otot-ototnya. Kalau diambil dari sebelah kanan atau kanan, kiri, bawah, dan lain sebagainya, pokoknya anggap saja teman-teman punya model tapi dalam dunia digital ya. Nah ini bisa dihandle. Kalau kita sudah punya gambar yang sudah sesuai, tapi kita pengen ngambil beberapa multi-shot, caranya sangat simple. Di sini tinggal diklik saja, What's New, ya. Terus kemudian di bagian ini multi-shot. Tuh, langsung nunggu beberapa saat sampai ini berhasil. Jadi gini, multi-shot itu ada satu gambar, terus kemudian diambil dari berbagai macam sudut, biar apa? Biar konsisten. Terus kemudian yang kedua, ini bisa menghemat karena tidak dikurangi atau tidak mengurangi kredit kita sedikit pun. Kalau gambar sudah jadi, kita juga bisa membuatnya menjadi gambar referensi untuk dijadikan video. Tinggal klik saja di referensi, maka akan masuk di bagian ini. Kita klik di bagian video. Ini dia yang bikin seantero jagat langsung ngobroli tentang Cinema Studio 2.0. Tak jelaskan satu-satu dan perlahan biar teman-teman paham ya. Jadi di bagian ini, nah kita bisa menambahkan sampai 3 karakter di sini. Tinggal ditambahkan saja dari gambar yang sudah kita punyai di sini sebagai referensi. Maka di bagian ini sudah ada. Ini bisa sampai 3 karakter. Tidak hanya karakter saja, kalau teman-teman mungkin menghendaki ada karakter yang konsisten, terus kemudian ada properti yang konsisten, ini bisa dimasukkan di bagian ini. Terus kemudian ada di bagian movement, teman-teman klik saja. Nah, seperti ini. Ini dia harta karun yang tersembunyi yang bikin video kita jadi lebih sinematik. Kita tidak dibingungkan dengan menulis prompt yang susah-susah terkait dengan pergerakan kamera ya. Di sini ada lumayan banyak
yang biasa dipakai untuk kebutuhan sinematografi. Wah, gini ya. Saya pingin yang orbit. Di bagian ini ada speed ramp. Speed ramp itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada gerakan yang cepat gitu ya, misal lagi ada orang lagi mukul, gitu ya. Nah, pas lagi pam gitu, jadi lebih sinematiknya agak fake slow motion. Jadi speed ramp itu seperti itu. Di sini kita bisa ganti, klik saja. Nah, bagian ada linear, slow mo, speed up, impact, terus kemudian auto. Tinggal pilih saja. Saya pakai yang impact. Multi-shotnya gimana? Single, multi-shot auto atau manual? Saya coba untuk multi-shot auto. Terus kemudian aspek rasionya 16:9 saja sudah cukup. Bagian quality-nya 1080. Nah, di sini nih yang bikin gregetan. Jadi, kalau kita buat film action, maka ekspresi gestur mukanya terus badannya itu harus mendukung film tersebut. Biasanya di cara yang konvensional kita harus ngetik prompt yang macam-macam, ekspresinya dan sebagainya. Jadi di sini kita tinggal diklik bagian action. Saat kita klik di bagian ini, maka muncul ada action, horror, komedi, western, suspense, intimate, spectacle. Nah, karena saya pengen buat film, video klip yang action, saya klik di bagian action. Di-on-kan saja audionya. Di bagian ini kita bisa menentukan berapa video yang bisa kita generate. Kenapa dari tadi kita tidak bahas prompt? Ya, biasanya kan teman-teman bingung masalah prompt. Nah, di sini saya tidak pakai prompt. Apa bisa kita coba? Kita tidak pakai prompt. Durasinya bisa sampai 12 detik. Saya coba sampai 10 detik saja. Terus kemudian teman-teman bisa tambahkan start frame sama end frame. Tapi untuk kali ini kita buat yang simple biar hasilnya kita bisa simak sama-sama seperti apa. Langsung di generate. Ya, sudah jadi. Kita lihat seberapa keren hasil dari tanpa prompt. Kita cuma sebagai referensi saja, image sebagai referensi, diklik saja seperti ini. Kita lihat. Gila nggak tuh? Wow. Gimana hasilnya? Ini kan dari kamera pergerakan, terus kemudian multi shotnya dapat. Ini baru dari satu gambar saja. Bisa dibayangkan ya, kalau banyak gambar kita punya imajinasi dan karakternya konsisten. Kalau sudah ya tinggal di download, atau kalau misal mau diedit video juga bisa di sini. Kita download saja. Oke, itu dia tadi Cinema Studio 2.0 yang ada di Geekville. Dan kabar baiknya teman-teman bisa langsung akses di link deskripsi ya. Jadi teman-teman silakan bereksplorasi. Cinema Studio 2.0 memberikan segala yang kita inginkan yang ada di imajinasi kita, bahkan hanya dengan satu gambar dan tidak pakai prompt sama sekali. Jadinya seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat berakhir pekan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.